kita gunakan sampai sekarang. Jangan lupa subscribe dan sebarkan konten bermanfaat ini kepada anak kita, keluarga dan sahabat muslim semua. Semoga bermanfaat. Rumah sakit yang kita kenal di Tahukah Anda bahwa di era modern ini, ada banyak penemuan muslim yang membentuk dunia kita hari ini. Zaman modern dan segala aspeknya yang mapan dibangun atas banyak karya-karya yang lahir dari rahim peradaban umat Islam. Salim Al-Hassani, penulis buku 1001 Inventions, menyebut peradaban Islamlah yang melahirkan ide konsep rumah sakit yang kita kenal hari ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tidak hanya rumah sakit, peradaban Islam telah memberikan kontribusi lebih banyak untuk kemajuan umat manusia di bidang pendidikan. Universitas pertama di dunia adalah lahir dari kejayaan peradaban Islam. Begitu pula teori aljabar di bidang ilmu hitung dan matematika, ilmu kedokteran hingga teknologi aviasi adalah warisan umat Islam. Inilah di antara penemuan muslim luar biasa yang masih kita gunakan sampai sekarang. Jangan lupa subscribe dan sebarkan konten bermanfaat ini kepada anak kita, keluarga dan sahabat muslim semua. Semoga bermanfaat. Rumah sakit yang kita kenal di era modern ini lahir dalam peradaban Islam 1000 tahun lalu. Rumah sakit ini dibangun untuk menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari perawatan, pemulihan, suaka, dan panti jompo. Rumah sakit yang dikelola lembaga wakaf ini melayani semua orang, kaya dan miskin. Karena umat Islam terikat kehormatan untuk memberikan pengobatan bagi orang sakit, siapapun mereka. Rumah sakit ini juga menjelma menjadi lembaga ilmiah yang kuat. Salim Al-Hassani, penulis buku 1001 Inventions, menyebut peradaban Islamlah yang melahirkan ide konsep rumah sakit yang kita kenal hari ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Rumah sakit seperti yang kita kenal sekarang, dengan lingkungan dan pusat pengajaran, berasal dari Mesir abad ke-9, ujarnya. Pusat medis pertama adalah Rumah Sakit Ahmad Ibn Tulun. Didirikan pada tahun 872 di Kairo, Mesir, dengan tujuan untuk memberikan bantuan medis gratis kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dilengkapi dengan perpustakaan besar dan pelayanan psikiatris yang telah mumpuni. Universitas. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, seorang muslimah bernama Fatimah Al-Fihri merintis universitas pertama di dunia. Fatimah mendirikan sebuah masjid di kota Fes, Maroko, yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Qarawiyyin yang terkenal. Ketika Fatimah mewarisi kekayaan besar setelah kematian ayahnya yang seorang pedagang kaya, dia menginvestasikan kekayaan ini untuk mendirikan masjid dan lembaga pendidikan agama dan menghafal Al-Qur'an petik terbalik. Secara bertahap,
Pada tahun 800 Masehi pendirian berkembang menjadi Universitas Al-Qarawiyyin atau Al-Qarawiyyin, University of Al-Qarawiyyin. Universitas Al-Qarawiyyin menarik banyak siswa dan ilmuwan terkenal. Simposium dan debat rutin diselenggarakan di sana. Menurut dokumen yang tersedia, sejumlah sarana pendidikan pendukung didirikan di universitas dan seluruh kota Fes. Catatan yang sama ini menyebutkan keberadaan sejumlah besar perpustakaan. Berbagai mata pelajaran diajarkan di sana, dari tata bahasa Arab, musik, tasawuf, kedokteran, hingga astronomi. Siswa dari seluruh dunia bepergian untuk mempelajari berbagai mata pelajaran, mulai dari ilmu alam hingga bahasa hingga astronomi, dan Fatimah sendiri juga belajar di sana. Selama abad pertengahan, Universitas Al-Qarawiyyin dianggap sebagai pusat intelektual dunia yang utama. Saking terkenal pada zamannya, pemimpin Katolik Paus Sylvester II pernah belajar di Universitas Al-Qarawiyyin. Paus bernama asli Gilbert of Auvergne inilah yang memperkenalkan angka Arab yang kita gunakan sampai hari ini ke seluruh Eropa. Guinness Book of Record menetapkannya sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama di dunia. Lebih tua dari Universitas Bologna dan Oxford yang lahir di abad ke-11. Serta Universitas Cambridge dan Harvard yang baru lahir pada abad ke-13 dan 17. Kamera menjadi salah satu benda tercanggih yang pernah ditemukan. Benda optik ini membantu manusia mengabadikan segala momen. Juga bisa membantu memantau benda-benda mikro ataupun menerawang benda angkasa. Tahukah Anda? Prinsip optik kamera telah ditemukan ribuan tahun lalu oleh seorang ilmuwan Muslim, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham merevolusi optik. Mengambil subjek dari yang sedang dibahas secara filosofis menjadi ilmu yang sebenarnya berdasarkan eksperimen. Dia menolak gagasan Yunani bahwa cahaya tak terlihat yang dipancarkan dari mata menyebabkan penglihatan. Dan sebaliknya dengan tepat menyatakan bahwa penglihatan disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dari suatu objek dan masuk ke mata. Dengan menggunakan ruangan gelap dengan lubang jarum di satu sisi dan kain putih di sisi lain, dia memberikan bukti untuk teorinya. Cahaya masuk melalui lubang dan memproyeksikan bayangan terbalik dari benda-benda di luar ruangan pada lembaran di seberangnya. Dia menyebut ini komara. Itu adalah kamera obskura pertama di dunia. Ada ratusan penemuan lainnya yang lahir dari peradaban Islam yang akan kita ungkap di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.